ila Syekh Muhammad Al-Fadhili Al-Fatihah. Di atas baca kan? Nggih. Terus ngajinya di bawah. Nggih. Di atas nggak dipakai Mbak? Tidak Buatan sementara jalan. Tapi di sini nggak kena ya bocornya nggak Mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah. Kita lanjutkan yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai perbedaan zat dan sifat di beberapa pendapat ya. Apakah tadi itu sama dengan sifat, wujud itu sama dengan zat atau tidak, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Wadalilu ala wujudihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalilu lan utawi dalil. Wadalilu lan utawi dalil. Ala wujudihi ta'ala ing atase wujude Allah Ta'ala. Iku hudusul alami, anyare alam. Iku hudusul alami, anyare alam. Ai tegese wujuduhu, wujude alam. Wujuduhu, wujude alam. Ba'da adamin ing dalem sakwuse ora ana. Ba'da adamin ing dalem sakwuse ora ana. Wal alamu utawi alam. Wal alamu utawi alam. Iku ajromun piro-piro jirim. Iku ajromun piro-piro jirim. Kadzawati koyo piro-piro zat. Kadzawati koyo piro-piro zat. Wa a'rodun utawi piro-piro arod. Nanti dijelaskan ya arod itu apa setelahnya. Wa a'rodun utawi piro-piro arod. Iku kal harokati koyo obah. Iku kal harokati koyo obah. Wasukuni lan meneng. Wasukuni lan meneng. Wal alwani lan piro-piro werna. Wal alwani lan piro-piro werna. Ini kayaknya tambah banyak ya yang baru datang ya. Nggih. Memutuskan untuk kembali balik sini maksudnya. Oke, kita lanjutkan yang minggu lalu. Nah, ini sudah masuk ke dalil dari sifat wujud ya, dalil dari sifat wujud.
Setelah sebelumnya kita bahas apakah zat itu sama dengan wujud. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya zat itu ya wujud sama dengan wujud. Ada yang mengatakan zat itu bukan wujud, jadi berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke dalil dari sifat wujud. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala. Dalil dari wujudnya Allah Ta'ala itu adalah hudutsul alam, barunya atau adanya alam semesta. Jadi alam semesta itu merupakan dalil dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta tidak hanya bumi dan dunia. Kalau alam kita mengatakan atau membicarakan alam semesta, berarti itu ya semuanya, tidak hanya bumi tapi seluruh angkasa, seluruh planet, tidak hanya bumi saja tapi juga mencakup selain bumi. Karena yang kita bicarakan adalah alam semesta yang mencakup planet, bulan, langit, tata surya dan semuanya. Karena yang kita bicarakan adalah alam semesta. Nah, di situ disebutkan hudutsul alam. Berarti alam semesta itu adalah sesuatu yang baru. Karena di situ dituliskan hudut, ya, baru. Ai tegese, maksudnya kenapa disebut dengan baru? Wujuduhu ba'da adamin. Wujudnya itu ada setelah tidak adanya. Alam semesta itu berarti dulu tidak ada. Dulu Adam tidak ada. Kemudian menjadi ada. Sesuatu yang diawali dengan tidak ada menjadi ada, itu semuanya adalah sesuatu yang baru. Ya, jadi sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang dimulai dari ada, tidak ada, terus kemudian menjadi wujud atau ada. Salah satunya adalah alam semesta. Wal alamu ajromun. Alam semesta itu termasuk jirim. Jirim sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu ciptaan-ciptaan, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk jirim. Kadzawati, seperti hanya zat. Ya. Jadi alam itu termasuk jirim, seperti zat. Alam itu seperti zat. Nah, dia juga jirim. Wa a'radun. Arad itu adalah sifat-sifat yang menempel pada jirim. Jadi misalnya sifatnya, ya, di situ ada contohnya, wa a'radun kal harokati, bergerak, diam, terus kemudian warna, itu termasuk arad. Jadi arad itu adalah sifat yang menempel pada suatu jirim. Misalnya sifatnya di situ dicontohkan, ya, bergerak, diam, warna, bentuknya. Nah, itu termasuk arad. Misalnya kalau bumi, ya, bumi itu kan bagian dari alam semesta. Dia bergerak atau tidak? Bergerak, berarti sifatnya bumi bergerak, tidak diam. Warnanya, kalau dilihat dari angkasa, bumi itu kan ada warna biru, hijau, biru kan laut itu, ya, hijau tumbuhan dan yang lain. Nah, warnanya, terus kemudian dia bergerak atau tidak, bentuknya, itu termasuk aradnya. Kalau jirim itu bendanya, kalau arad itu adalah sifatnya. Gitu. Selanjutnya, wa innama kana lan setune ono, wa innama kana lan setune ono apa hudutsul alami anyare alam, apa hudutsul alami anyare alam, iku dalilan dalil, iku dalilan dalil ala wujudillahi ta'ala, ing atase wujude Allah Ta'ala. Ala wujudillahi ta'ala, ing atase wujude Allah Ta'ala. Li'annahu krana sak temene alam, li'annahu krana sak temene alam iku layasihu ora sah
iku la yasihu ora sah apa ayakuna yen to ana apa alam apa ayakuna yen to ana apa alam iku hadisan anyar binafsihi kelawan awak dhewene alam min ghairi mawujudin kelawan saking tanpa kang mujudaken yujidu kang mujudna apa maujud hu ing alam li'annahu krana sak temene alam qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude alam iku kana ana apa wujuduhu wujude alam iku musawiyan madani li adamihi maring ora onone alam falamma wujida mongko lamun den temu wazalalan ilang opo adamuhu ora onone alam alimna mongko weruh sapa kita anna wujudahu ing sak temene wujude alam iku tarajjaha luweh unggul apa wujud ala adamihi ing atase ora onone alam jadi ini masih melanjutkan penjelasan tentang dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang tadi ya. Wa inna makana hudutsul alam, sesungguhnya barunya alam semesta dalilan ala wujudillahi ta'ala, merupakan dalil atau bukti dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini li'annahu, alasannya ya, kenapa sih? Kita sudah tahu nih apa dalil dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah adanya atau barunya alam semesta. Terus kemudian kenapa? Alasannya kok bisa alam semesta itu menjadi dalil atau menjadi bukti dari wujudnya Allah. Li'annahu la yasihu. Nah, ini penjelasannya ya. Alasannya kenapa? Karena li'annahu la yasihu ayyakuna hadisan binafsihi. Tidak mungkin
mungkin alam itu ada dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba ada gitu, nggak mungkin ya. Min ghairi maujudin yujadu, tanpa adanya yang mewujudkan alam itu. Jadi tidak mungkin alam semesta itu tiba-tiba ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, tanpa ada yang membuat gitu. Li'annahu qabla wujudihi. Kenapa? Karena sebelum alam semesta itu ada, karena wujuduhu musawiyan li adami. Jadi dulu sebelum alam semesta itu diciptakan, wujud dan adam, ada dan tidak ada alam itu sebenarnya sama. Karena kan waktu itu belum diciptakan ya, alam semesta belum diciptakan, maka kemungkinan wujud dan kemungkinan adam itu sama. Keduanya 50-50. Sebelum diciptakan itu kemungkinannya 50-50. Bisa jadi wujud, bisa jadi adam. Musawiyan li adamihi. Jadi wujudnya itu sama dengan adamnya. Falamma wujida, tapi kemudian ditemukan, oh ini ada alam semesta gitu ya. Wazalla adamu, tidak adanya itu sudah hilang. Adamnya itu kan udah nggak ada ketika sudah diciptakan. Sudah diciptakan berarti adamnya sudah ada. Alimna, kita bisa mengetahui bahwasannya anna wujudahu tarajjaha ala adamihi. Kita bisa mengetahui bahwasannya sifat wujudnya lebih unggul daripada adamnya, karena sudah ada ini zatnya alam semesta. Dulu sebelum alam semesta diciptakan itu kemungkinannya 50-50, wujud dan adam. Tapi sekarang kan sudah ada nih alam semesta, kita sudah tahu, sehingga kita tahu bahwasanya sifat wujudnya ini lebih unggul daripada adam, karena zatnya alam semesta sudah ada, sehingga kita bisa tahu bahwasanya alam semesta ini sifatnya wujud gitu sekarang ya, karena kan kita tahu alam semesta ada, berarti sifat wujudnya itu lebih unggul daripada adamnya. Waqad belum ya ini. Oh belum ya. Jadi gitu, alam semesta itu bisa menjadi dalil atau bisa menjadi bukti dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alam semesta tadi tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin tiba-tiba ada gitu. Jangankan alam semesta, Mbak di sini kan nggak mungkin tiba-tiba ada, ya kan? Tidak mungkin ada. Meskipun kita sudah tahu yang menciptakan siapa, Allah Subhanahu wa taala, tapi kan tidak mungkin langsung tiba-tiba ada ya, mesti ada prosesnya. Ada prosesnya A, B, C, D dan bisa menjadi seperti sekarang, itu kan tidak mungkin tiba-tiba jadi. Sebenarnya segala sesuatu itu kalau sunatullah seperti itu, tidak mungkin tiba-tiba jadi bagus, jadi baik, jadi keren. Kayak orang misalnya, tidak mungkin orang itu tiba-tiba jadi sukses, jadi berhasil. Mesti mereka melalui proses dan tahapan-tahapan tertentu. Kalau tidak melalui itu, ya nggak bisa orang itu di atas. Kalau kita mau naik ke lantai 12 misalnya, nggak mungkin kan tiba-tiba ke atas gitu kan. Dia harus melalui entah itu naik lift, entah itu naik tangga, entah itu terbang atau yang lain ya. Nah itu mesti melalui proses dulu, tidak mungkin tiba-tiba saja. Itu secara sunatullah, karena kita juga termasuk jirim, termasuk ciptaan ya, tidak mungkin langsung langsung ada gitu, nggak bisa. Meskipun misalnya kita tahu bahwasanya Allah itu kun fayakun, jadi maka jadilah, tapi menjadinya itu mesti dimulai dari bawah dulu. Misalnya manusia saja dalam pembentukannya tidak mungkin langsung jadi manusia besar begini kan, enggak ya, mesti ada proses dulu dari kecil, misalnya dari segumpal daging, kemudian tumbuh dan seterusnya. Segala sesuatu juga sama seperti itu. Apapun siapa kita itu terbentuk dari kita sebelumnya ya. Kita yang bagaimana nanti itu ditentukan oleh kita yang sekarang. Kita yang sekarang itu terbentuk dari kita yang dulu seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan itu akan membentuk kita nanti menjadi bagaimana, karena proses dan tahapan itu akan mempengaruhi hasilnya nanti gitu. Sama sebenarnya seperti ini ya. Alam semesta pun tidak mungkin tiba-tiba ada. Jelas ada yang menciptakan, ada yang membuat, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan atau membuat. Begitu. Lanjutkan. Wa qad kana lan teman-teman ono. Wa qad kana lan teman-teman ono. Apa hadzal wujudu ikilah wujud? Apa hadzal wujudu ikilah wujud?
musawiyan padha iku musawiyan padha lil adami maring ora ana lil adami maring ora ana fala yasihu mongko ora sah fala yasihu mongko ora sah apa ayakuna yen to ana apa alam apa ayakuna yen to ana apa alam iku tarajjah luwih unggul iku tarajjah luwih unggul alal adami ing atase ora ana alal adami ing atase ora ana binafsihi kelawan awak dhewene alam binafsihi kelawan awak dhewene alam ini sebenarnya masih melanjutkan pembahasan yang tadi ya tentang ketika kita sudah tahu bahwasannya alam semesta itu ada, berarti wujudnya itu lebih unggul daripada adamnya. Nah, ini masih menjelaskan itu. Nah, sesungguhnya waqad kana hadzal wujudu, sesungguhnya wujudnya ini musawiyan lil adami. Kesamaan antara wujud dan adam ketika sebelum diciptakan itu benar-benar ada gitu. Jadi sebelum alam itu diciptakan, wujud dan adam, wujud ada dan tidak adanya alam semesta itu sebenarnya musawiyan sama. Fala yasihu ayyakuna tarajjaha 'alal adami binafsihi. Sehingga tidak mungkin ya wujud itu kalau misalnya dulu sebelum diciptakan ya alam semesta, tidak mungkin wujud atau sifat ada itu lebih unggul dari adam dengan sendirinya. Jadi gini, kalau sekarang kita kan sudah tahu alam semesta ada, otomatis wujud lebih unggul daripada adam. Tapi dulu sebelum alam itu diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, wujud dan adam itu tidak mungkin lebih unggul wujudnya dengan sendirinya tanpa dia diciptakan. Jadi harus diciptakan dulu, harus ada ditemukan dulu sehingga dia sifat wujudnya itu lebih unggul daripada adamnya. Kalau dulu sebelum diciptakan, tidak mungkin dia dengan sendirinya menjadi lebih unggul sifat wujudnya itu. Ini masih menjelaskan penjelasan yang sebelumnya tadi. Oke, ada ya? Iya. Oh ya, nunggu ada dulu. Nanti saya tekan sedikit. Fata'ayyana mongko jelas, fata'ayyana mongko jelas. Anna lahu sak temene iku kedue alam, anna lahu sak temene iku kedue alam iku murajjihan. Murajjihan atau apa di situ? Murajjihan ya. Iku murajjihan luweh unggul. Iku murajjihan luweh unggul wairahu ing liyane alam. Wairahu ing liyane alam. Wa huwa utawi murajjihan tadi. Wa huwa utawi murajjihan iku alladzi aujada kang mujudaken iku alladzi aujada kang mujudaken hu ing alam li anna tarajjuha ahadil amroini krana sak temene
ngunggulaken salah siji perkara loro di anna tarajjuha ahadil amroini krana sak temene ngunggulaken salah siji perkara loro al mutasawiyaini kang padha karone min ghairi murajjihin sangking tanpa zat kang ngunggulna iku muhalun mustahil. Jadi di sini jelas ya bahwasanya annalahu murajjihan. Jika ada sesuatu yang lebih unggul dari yang lain, wa huwa alladzi aujadahu, karena ada yang mewujudkan. Jadi sesuatunya awalnya sama tadi antara wujud dan adam. Kemudian salah satunya menjadi unggul antara wujud dan adam. Berarti kalau menjadi lebih unggul itu harus ada yang mewujudkan, ya kan? Harus ada yang menciptakan. Aujadahu wa li anna tarajjuha ahadil amroini, karena menjadi unggul dari salah satu perkara yang sama. Awalnya kan sama kemungkinannya wujud dan adam 50%, karena sesungguhnya keunggulan dari salah satu tadi itu dari hal yang sama min ghairi murajjihin, tanpa adanya yang mengunggulkan. Awalnya sama, terus kemudian kalau nggak ada yang mengunggulkan itu tidak mungkin terjadi atau mustahil. Ya akan tetap sama sampai nanti kalau tidak ada yang mengunggulkan. Yang mengunggulkan itu siapa? Ya yang menciptakan tadi, membuat dia jadi wujud. Yang membuat jadi wujud inilah yang dimaksud wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada alam semesta? Karena alam semesta ini diwujudkan, diunggulkan dari yang awalnya sama. Nah, berarti siapa yang mewujudkan, siapa yang mengunggulkan? Itu adalah bukti bahwasanya adanya atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang mengunggulkan, zat yang mewujudkan alam semesta. Karena nggak mungkin yang awalnya derajatnya sama terus kemudian dia menjadi lebih unggul salah satunya, itu tidak mungkin. Berarti ada yang mengunggulkan, ada yang membuat dia jadi wujud itu tadi. Begitu. Nah, ini perumpamaan ya. Selanjutnya Matalan ing dalem umpamane Zaidun utawi Zaid qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude Zaid yajuzu wenang apa ayu jida yen to den wujudaken sapa Zaid, fi sanaten ing dalem taun, kada kaya mengkene Waya juzulan menang Ayah beko yang to tetep sapa Zaid ala adamihi ing atase ora onone Zaid Fawujuduhu mongko utawi wujude Zaid
Fawujuduhu mongko utawi wujude Zaid iku musawiyan padha li adamihi maring ora onone Zaid. Li adamihi maring ora onone Zaid. Falamma wujida mongko tatkalane den wujudna sapa Zaid. Falamma wujida mongko tatkalane den wujudna sapa Zaid. Wazalalan ilang apa adamuhu ora onone Zaid fi zamani ing dalem zaman. Fi zamani ing dalem zaman. Alladzi wujida kang den wujudna sapa Zaid. Alladzi wujida kang den wujudna sapa Zaid. Fihi ing dalem zaman. Fihi ing dalem zaman alimna mongko weruh sapa kita. Alimna mongko weruh sapa kita anna wujudahu ing sak temene wujude Zaid. Anna wujudahu ing sak temene wujude Zaid iku bima wujudin kelawan zat kang mujudaken. Iku bima wujudin kelawan zat kang den mujudaken. La min nafsihi ora saking awak dhewene Zaid. La min nafsihi ora saking awak dhewene Zaid. Nah, ini contohnya ya, perumpamaan. Misalnya ada Zaid, seseorang bernama Zaid ya Zaidun. Qabla wujudihi, sebelum wujudnya si Zaid ini, ya juzu ayyujida fi sanati. Maka dia kemungkinan boleh gitu ya, kemungkinan diwujudkan pada tahun itu 50%. Wa yajuzu ayyabqa ala adamihi, dan boleh juga kemungkinan yang lain 50% yang lain dia tetap tidak ada. Zaid ini belum tercipta misalnya ya. Kemungkinan dia wujud 50%, kemungkinan dia tidak terwujud atau adam juga 50%. Fawujuduhu musawiyan li adamihi, sehingga wujudnya dan adamnya itu sama, setara. Falamma wujida, maka kemudian ketika Zaid itu diciptakan ya, wazala adamuhu, dan berarti kan sifat adamnya sudah nggak ada. Wazala adamuhu fi zamani, di dalam suatu saat begitu, alladzi wujida fihi, dalam suatu saat ketika Zaid itu diciptakan, alimna, maka kita akan tahu anna wujudahu, bahwasanya wujudnya Zaid itu bima wujudin, karena ada yang menciptakan. Berarti ada penciptanya, karena awalnya tidak ada, kemungkinannya sama, ada yang wujud, ada yang adam. Kemudian ternyata dia ada wujud, berarti ada yang menciptakan. La min nafsihi, tidak ada dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, harus ada yang menciptakan. Tidak hanya Zaid, tidak hanya apapun lah, semuanya yang ada di sini itu harus ada yang menciptakan, entah itu manusia, entah itu benda, buku, kitab, atau mungkin gelas, dan semuanya. Kalau dia ada, berarti harus ada yang menciptakan. Logikanya seperti itu. Nah, kalau ada alam semesta, berarti logikanya juga sama. Oh, berarti ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, itulah bukti atau dalil bahwasannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Biasanya di kitab-kitab itu sering pakai contoh itu namanya Zaid ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Biar nambah ilmu. Ya benar ya. Jadi Zaid itu, Zada itu kan artinya bertambah. Sering dipakai nama Zaid itu karena artinya bertambah, supaya ilmunya yang kita pelajari itu bertambah juga. Itu sebenarnya sebagian dari doa. Ada biasanya meskipun hanya sebuah nama yang dipakai di dalam contoh-contoh di dalam kitab, dalam apapun itu mesti ada tujuan dari penulisnya itu menggunakan nama itu, kenapa biasanya gitu ya. Ya itu salah satu
yang tersirat gitu ya, tersirat di dalam nama-nama yang dipakai biasanya di dalam John. Tidak hanya di tauhid ya, Zaid itu dipakai di Nabi juga dipakai, yang lain-lain juga dipakai. Ya tujuannya itu. Jadi begitu untuk hari ini penjelasan tentang dalil dari sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah adanya alam semesta. Kenapa? Karena tidak mungkin alam semesta itu tidak ada yang menciptakan, harus ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah yang menjadi bukti dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahasilud dalili anna taqul al alam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana